Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semua. Yang terhormat Ibu dan Bapak anggota DPR RI, Komisi 4, Komisi 5 dan Komisi 9. Yang saya hormati para pejabat yang mewakili Menteri. Yang saya hormati Bapak Andi Gali, tokoh dan senior kita. Yang saya hormati Komisaris dan Direktur Utama beserta Direksi PTPN 14. Yang saya hormati yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Saya hormati Bupati Kendari, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita boleh berkumpul bersama pada pagi siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan tentram untuk mendengar nanti sebentar ekspos dari Direksi PTPN 14. Pertama-tama saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu Bapak sekalian yang menjadi undangan kami untuk bertemu pada kesempatan hari ini. Sebelum mempersilakan Saudara Direktur Utama PTPN 12 untuk menyampaikan eksposnya, saya kira barangkali saya perlu memberikan beberapa catatan pengantar. Pertama, bahwa kita semua mengetahui PTPN 14 Persero yang berkedudukan di Makassar merupakan penggabungan dari beberapa PTP, PTP 28, PTP 32, PTBMT dan PTP 23 di Sulawesi, Maluku, NTT yang diberikan berdasarkan PP nomor 19 tahun 1996 yang kegiatannya meliputi 7 provinsi tersebut yang disebutkan tadi. Penggabungan tersebut telah fakta ya, penggabungan tersebut telah meninggalkan hutang sebesar 153,2 miliar. Setelah dilakukan rekonsiliasi, jumlah hutang naik menjadi 171,9 miliar, termasuk bunga dan denda. Dari jumlah hutang tersebut, terdapat beberapa hutang yang jatuh tempo pada tahun 2001 sebesar 76,84 miliar. Akan tetapi, perusahaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan keadaan atau unit kebun yang tidak produktif. Nah, karena kondisi tersebut telah menyebabkan perusahaan atau PTPN 14 ini tidak akan mampu membayar dari hasil usaha kebun karena skala usaha, produktivitas, dan margin yang dihasilkan kecil atau rugi atau tidak likuid. Demikian pula produksi gula menjadi rendah dan proyek-proyek pengembangan terhambat disebabkan karena terjadinya krisis multidimensional, distorsi pasar komoditas agribisnis khususnya untuk gula dan gula semua, pengaruh El Nino serta adanya gejala sosial yang terjadi selama ini. Ibu Bapak sekalian saya hormati, usulan direksi PTPN 14 untuk melakukan write-off atau konversi hutang perusahaan tersebut sebesar 153,2 miliar pada pemerintah untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah sudah ditindaklanjuti oleh kantor kami melalui surat kami nomor B 103 garis miring MPPKTI garis miring 4 Januari garis miring 2002 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Jadi persoalan ini sudah kami tindaklanjuti, masih dalam proses. Pertimbangan kami adalah dengan mengalihkan utang PTP Nusantara 14 secara tersebut menjadi PNP, diharapkan kelangsungan hidup
N14 sebagai satu-satunya BUMN agribisnis di kawasan Timur Indonesia dapat dipertahankan dan pada sisi lain dapat menyelamatkan tenaga kerja pada perusahaan tersebut serta dapat menjaga momentum percepatan pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Tentu hal tersebut di atas perlu dalam proses nanti perlu dilakukan audit terlebih dahulu oleh lembaga pengawas nasional agar akuntabilitas dan transparansinya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menjaga kontinuitas BUMN tersebut, kami berharap pemerintah dan juga semua pihak terkait lainnya akan memberikan perhatian serius terhadap perampungan PT Industri Gula Sinanggea di Kendari, Sulawesi Tenggara yang mempunyai areal pertanian tebu 10.000, bahkan masih ada untuk kepada upaya mencari pendanaan baik lewat perbankan maupun investor atau pihak swasta. Berdasarkan kajian dan komitmen manajemen yang baru, direksi perusahaan akan melakukan perbaikan kinerja melalui program penyelamatan perusahaan melalui pembenahan selama 3 tahun. Untuk itu tentu dibutuhkan suntikan dana sedang. PTP Nusantara 14 pada saat ini sangat membutuhkan modal kerja sebesar nanti kita secara lebih kita dengar dari proses Bapak Dirut untuk program jangka pendek tahun 2002-2003. Itulah kira-kira catatan pengantar dari saya, dan karena itu saya berharap dengan kehadiran Bapak sekalian dari masing-masing instansi dengan dukungan kuat dari para wakil rakyat kita di parlemen, kita berharap dalam pertemuan hari ini kita bersama-sama dapat mencari jalan keluar untuk solusi terhadap keberadaan dan kelangsungan dari BUMN yang merupakan salah satu andalan atau salah satu BUMN strategis yang bisa ikut memacu pertumbuhan perekonomian di kawasan Timur Indonesia. Demikian kira-kira catatan pengantar saya sebelum mempersilakan saudara Direktur Utama untuk menyampaikan eksposenya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih dan pengantar saya yang tinggi kepada ibu bapak sekalian kehadiran dan juga sumbangan pemikiran yang akan diberikan pada diskusi nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri, pada saat sekarang ini akan ekspose langsung oleh Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 14, dan di hadapan kita semua terdapat dari teman-teman yang terhormat kita, bapak-bapak yang terhormat dari anggota Dewan dari Komisi 4, dari Komisi 5 dan Komisi 9. Beliau ini merupakan suatu figur kita dari Komisi 2. Komisi 2 Pak ada di ada dari Komisi 2 juga hadir, jadi begitu lengkap kehadiran beliau-beliau, dan saya kira harapan kita semua secara khusus mudah-mudahan kehadiran beliau ini sangat berarti terhadap ekspose pada pagi hari. Dengan hormat saudara Direktur, kami silakan. Ibu dan bapak-bapak anggota DPR RI dan bapak-bapak ketua DPRD tingkat 1, bapak-bapak pejabat eselon 1, Bapak Sandian Negara, bapak-bapak yang mewakili para bapak-bapak gubernur, ketua Serikat Pekerja Perkebunan seluruh Indonesia dari Medan dan dari Jawa Barat, hadirin yang sama kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspose yang akan kita serahkan pada hari ini akan merupakan resultat daripada rangkaian pertemuan terdahulu antara lain dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, dan juga Sulawesi Tenggara. Kemudian rapat dengan pendapat dengan DPRD tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pertemuan dengan Komisi 9 DPRD pada Juli tahun 2005 Makassar,
rapat yang terdapat yang ke-9 DPR 4 November tahun 2000 Jakarta, dan terakhir adalah kunjungan Bapak Menteri Negara Kecepatan Pembangunan Pesisir Timur Indonesia yang dilaksanakan pada April 2002 yang lalu. Dalam perjalanan 1 tahun direksi, maka perkenalkanlah sebelumnya saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kami yang membantu direksi PT Perhubungan 12. Yang pertama yaitu Saudara Direktur Produksi Pak Hasan Sayuti, serta berdiri belakang. Yang kedua, Direktur Eksekutif Umum ini Saudara Usman Daru, pada jam yang sama sekarang mewakili kami di PPK Pusat, tidak belum lagi sehari. Kemudian Direktur Keuangan Pak Prabowo Somo. Direktur Keuangan ini berasal dari PTP 12 Surabaya. Kemudian Direktur Pemasaran dan Pengembangan ini Saudara Damayanto. Ini dari PTP 13 Pontianak, Kalimantan Barat. Kemudian Dewan Komisaris kami adalah masing-masing Bapak Dr. Yusuf Agus Pakpahan. Yang kedua Bapak Dr. Yusuf Jafar Hafsah, masing-masing dari Departemen Pertanian. Kemudian Dr. Saturi ini dari Departemen Keuangan. Dan satu lagi dari Makassar adalah Bapak Jenderal Mayor Jenderal Purnawirawan Bapak Haim Amin Syah, yang juga sekaligus sebagai Ketua DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan. Hadirin yang saya hormati, paparan kami akan dimulai pada lokasi daerah kerja daripada PPP 14.0 yang meliputi 7 provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini ada 3 pabrik gula, Bone, Camin, dan Takalar. Di sini juga ada peternakan. Di sini ada pabrik Marwangi, ini mengolah ubi kayu. Kemudian di daerah Palopo, di sini ada pabrik kelapa sawit 1 yang sudah berhasil, itu dibangun tahun 83. Kemudian ada pabrik kapas di Ponto. Kemudian kita pindah ke Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah ini ada salah satu pabrik tomata. Kemudian ada unit PPDM di Karet di sini. Kalau tomata ini pabrik rencana pabrik kelapa sawit. Kemudian kita pindah ke Sulawesi Tenggara. Di sini ada proyek kelapa sawit Asera. Dan direncanakan kemudian sini ada pabrik gula Pinanggia. Ini area inti kurang lebih 20.000 dan lahan masyarakat kurang lebih 10.000 hektar. Jadi totalnya ada 30.000 hektar. Ini yang baru-baru ditinjau oleh Bapak Menteri. Dan kemudian ada sini unit usaha di Kolaka, Hotel Kolaka. Di sini adalah pabrik perkebunan coklat. Kemudian kalau kita pindah di Setara, di sini ada kebun mira, itu singkatan dari Minahasa dan Halmahera. Di sini kelapa di sini. Ada juga karet, area coklat. Kemudian kita masuk ke Seram. Ini Maluku. Di situ ada karet di sana, kebun karet. Di kebun Awaya, kelapa putih. Tahun lalu terpaksa kami membagikan kurang lebih 1.500 tenaga kerja ke Pulau Jawa akibat kerusuhan di sana. Kemudian ada lagi satu, kita punya pabrik di sini, bukan pabrik, satu peternakan range. Ini range Kabaru di Nusa Tenggara Timur. Di sini ada area kita kurang lebih 10 hektar dengan sapi kurang lebih 3.000 ekor. Sapi juga sebenarnya ada di range sini di Selatan. Ada ditempatkan di pabrik gula. Ini dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar. Kebetulan Bapak Bupati Takalar ada di sini. Kami sudah ada kerjasama dan sudah menghasilkan. Di mana sapi-sapi punyanya pabrik gula itu digemukkan
oleh masyarakat sekitar dan kemudian lagi dijual kembali ke PTB. Inilah daerah kerja kami yang meliputi di provinsi, dan perlu tambahan juga bahwasanya di sini di Irian Jaya di Papua itu ada 2 pabrik kelapa sawit. Di sini tidak nampak di gambar karena ini masuk di wilayah kerja PTP 2 Medan, Sumatera Utara. Jadi bisa dibayangkan kalau satu anggota direksi berkunjung ke sana menghabiskan 1 kali perjalanan pulang pergi kira-kira 10 juta satu orang. Bayangkan kalau dengan anggota direksi lainnya ditambah dengan para karyawan yang akan mengurusi di sana, bisa dibayangkan luar biasa biaya-biayanya. Makanya saya sudah bicara dengan Bapak Menteri, andai kata nantinya PTP 14 bisa dikembalikan pada kondisi yang layak perbankan, insya Allah mudah-mudahan itu bisa dilakukan PTP 14. Kemudian kita lanjutkan kepada bahwasanya suatu perusahaan harus memiliki visi dan misi yang jelas. Di sini visi daripada PTP 14 adalah mewujudkan agribisnis, agroindustri, industri desa yang kompetitif, mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mampu memberdayakan ekonomi rakyat. Dan kemudian apa visi daripada PTP 14? Misi adalah motor penggerak pengembangan agribisnis dan agroindustri KTI, meningkatkan kemampuan dan menghimpun dana sebagai modal untuk mengembangkan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan stakeholder, menguatkan kualitas sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja dan memberikan kesempatan berusaha, mengelola sumber daya agar lestari dalam hal ini pembangunan pembebasan lingkungan. Selanjutnya, kami akan mencarikan sejarah singkat daripada PTP 14 Persero. Dasar pendiriannya adalah PP RI nomor 19 tahun 96 pada tanggal 4 Februari. Kemudian Akta Notaris pada 11 Maret 96. Kemudian SK Menteri Kehakiman 24 September 96, di mana maksud dan tujuan adalah usaha di bidang perkebunan dan usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha di bidang perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan permodalan sendiri itu ditetapkan sebesar modal ditempatkan di store 130 miliar, yang boleh ditempatkan belum di store 311 miliar sehingga jumlahnya 410 miliar. Di sini perlu disampaikan bahwasanya pemegang saham adalah 100% pemerintah. Kemudian bahwa sebelum terbentuk PTP 14 sendiri itu adalah hasil daripada merger murni, di mana sebelumnya ada PT Perkebunan 28. Nah, di sini PT Perkebunan tanpa N, tanpa Nusantara. Di sebelumnya di Indonesia ada 32 PT Perkebunan. Setelah dilakukan restructuring sehingga tinggal 14 PTP. Nah, pada saat itu PT-PTP yang berada sebenarnya dekat tadi, baik di Halmahera, Sulawesi Utara, itu banyak berpusat di Pulau Jawa. Setelah terbentuk PP 14, maka seluruh proyek-proyek ini itu hanya dibubarkan, dan seluruh kewajiban baik kebayaan utang-utang dan lain-lain karyawan itu beralih masuk ke PTP 14. Sedangkan neraca pembukaan itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. Pada neraca pembukaan per 11 Maret 96 kita lihat bahwasanya aset 343 miliar, sedangkan net rasionya 37,43. Dan selanjutnya, bagaimana kondisi perusahaan yang dulu menjadi PTP 14? Jadi kita bisa lihat yang pertama adalah PTP 28 Persero. Itu kondisi keuangan bidangnya dikatakan tidak sehat. Posisi keuangan total aset 113, sedangkan total hutang adalah 9 kurang lebih 100 miliar.
sehingga NPWP rasionya adalah 80/13. Kondisi desanya yaitu di 1 Sulawesi Selatan, Taman Kelapa Sawit, kebun inti, ini punya sendiri kurang lebih 4.000 hektar, sedangkan kebun Prasba ini milik masyarakat kurang lebih 6.400 hektar. Kondisi tanaman ini sesungguhnya sangat menggerakkan karena kondisi yang sangat cukup produktif. Kemudian di Maluku sendiri ada kebun awaya dan kelapa putih, itu terhias kelapa 3.000-an hektar, kakao kurang lebih 2.000 hektar, karet kurang lebih 9 hektar. Sedangkan penjelasan daripada kelapa hibrida itu banyak yang mati dan kualitas rendah. Populasi tanaman karet juga di bawah standar. Sedangkan kebun Minahasa Halmahera itu Sulawesi Utara dan Maluku Utara, taman kelapanya ini kelapa dalam itu kurang lebih 860 hektar, coklat kurang lebih 300 hektar. Sedangkan kelapa hibrida banyak yang mati, kualitas sangat rendah, dan resultat daripada itu adalah kondisi keuangan kinerja tadi dikatakan tidak sehat. Kemudian PT Pira yang melebur adalah PTP 32. Ini dulu berkedudukan di Makassar, memiliki 3 pabrik gula, Bone, Camin, dan Takalar, Sulawesi Selatan. Kondisi keuangan ini sehat. Aset 175, utang 45, modal sendiri 30, DR adalah 26,4. Core bisnis adalah gula, tanaman tebu. Area yang pernah dicapai adalah kurang lebih 17.000 hektar. Produksi gula di sini mulai menurun sampai titik yang terendah pada tahun 2001 itu hanya tercapai kurang lebih 20.000 ton. Kemudian unit usaha lain yang bergabung di PT 14 adalah PT Dunia Peternak. Ini BMT Persero. Kondisi keuangan juga tidak sehat, total asetnya kurang lebih 5 miliar, hutangnya kurang lebih 6 miliar, sehingga DR-nya minus. Unit usahanya itu tersebar di Sidrap, Seden Rapang, Kira ini di Wajo, Sakpoli, Pasuruan di Wajo, Marwangi dan Reka, itu semua masuk selatan, dan Kabaru itu masuk Tenggara Timur. Ternak sapi, total luas keseluruhan ke 6.000 hektar, lokasi terpencil, kualitas yang sangat rendah. Express 23 yang dulu berkedudukan di Jawa Timur, Surabaya, kondisi keuangannya juga tidak sehat. Itu terlihat dari total aset kurang lebih 49, sedang total hutang kurang lebih 44. Sehingga debt equity rasionya adalah 91/9. Kondisi unit proyek itu yang sistem tengah itu BTM. Tanaman karet kurang lebih 3.000 hektar, itu plasmanya paling banyak, kurang lebih 2.500 hektar. Sedangkan intinya sendiri hanya kurang lebih 500 hektar. Skala usahanya kecil, hutan tanaman karet sangat rendah. Kemudian, salah satu jenisnya juga di Sulawesi Tenggara itu di Kota Pelaka. Itu tanaman kakao 6.650 hektar, plasma itu transmigran dulu, kurang lebih 1.800 hektar. Seluruh tanaman kakao dengan nilai 24E plus minus 50% dimasukkan dalam kategori non-kelas. Kemudian ada Cineri, pabrik kapas di Ponto, pabriknya ada tapi kebunnya tidak ada. Kemudian di mereka itu ada tanaman kopi plus 23 hektar, ini sangat kecil sekali dan tidak produktif. Pertama, area untuk pabrik gulanya itu menurun terus. Sampai pada tahun 2001 itu hanya tinggal 10 hektar. Kalau kelapa sawit ada peningkatan, kemudian kelapa hibrida ada sedikit peningkatan, karet ada penurunan, kakao juga ada penurunan, ubi kayu juga penurunan, kemudian range IBF ini ternak itu juga terjadi penurunan karena ada yang dialihkan lahannya. Sedangkan produksi utama adalah produksi gula, hasil sapi adalah tetes, dan kemudian CPO ini dari kelapa sawit. Di sini kita lihat bahwasanya gula
itu pada tahun 94, ini kolom terakhir, itu pernah mencapai 78.000 ton. Kemudian sejak 96, 97 berangsur turun 39, 99 turun 23.000, kemudian naik sedikit 26.000. Terakhir tahun 2001 itu kurang lebih itu sisa 20.000 ton. Kemudian hasil sampingnya dari pabrik gula adalah tetes. Ini banyak sekali manfaatnya. Bisa digunakan untuk pabrik spiritus, pabrik arak, makanan ternak, dan lain-lain. Kemudian CPO ini hanya ada satu saja pabrik kita, itu hanya tadi di Paropo, sekarang di utara, Berau. Kemudian ada karet, kakao, kopra yang tersebar tadi di setengah maupun di timur. Kemudian kita lanjutkan hasil usaha tahun 96 sampai 2001. Tahun 96 kita rugi kurang lebih 7 M. 97 ada untuk 11, 98 untuk 19. Ini didukung oleh waktu itu harga gula yang bagus. Dan tahun 99 ini rugi kurang lebih 57 M. Tahun 2000 untung 1, tahun 2001 rugi lagi 21 M. Sehingga kemudian rasio keuangan, kita teruskan saja, lanjutkan rasio keuangan. Tahun 96 masih bagus 27-43, kemudian tahun Desember 60-40, kemudian yang terakhir ini pada 31 Desember 2001 ini mencapai di masa itu 82-18. Jadi total akibat lancar dan kasban hanya 69% dan 2% mereka tidak lancar. Ini mengakibatkan perusahaan dalam usaha likuiditas yang sangat parah. Demikian juga di subtraksinya yang sangat memprihatinkan, dari 57,3 turun menjadi 80-18, menjadikan perusahaan dalam perspektif tidak sehat, tidak berkelanjutan, dan tidak bankable, sehingga sulit mencari pendanaan, sulit mencari kredit, khususnya di perbankan. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya dengan kondisi seperti ini, PT P14 mengarah spiral yang down atau pilot kolek bisa menuju ke bangkrutan atau likuidasi. Kita lanjutkan penyebab-penyebab daripada penurunan kinerja perusahaan. Yang pertama adalah penurunan kinerja dari pabrik gula. Kita lihat bahwasanya pada tahun 94 pernah mencapai 70.000 ton. Sekarang tahun 2001 terakhir tinggal 20.000 ton. Jadi dalam 1 tahun saja, kalau 78.000 dikurangi dengan 20.000 berarti kurang lebih 58.000. Kalau ini kalikan dengan 3.000, kemudian tambah dengan nilai tetes, berarti setiap tahun kita kehilangan uang kurang lebih 200 miliar. Ini akibat penurunan daripada produktivitas. Kalau kita menghitung-hitung harga yang terjadi pada saat itu, dan kemudian penurunan produksi yang terjadi setiap tahun, maka kumulatif kehilangan kita kesempatan meraih peluang adalah kehilangan uang sebesar 550 miliar. Kemudian penyebab kedua, di samping tadi penurunan produktivitas di beberapa pabrik gula, adalah unit-unit kebun-kebun dan proyek-proyek yang digabung saat pendirian menjadi PT14 ternyata tidak menghasilkan sesuai diharapkan. Unit kebun awaya kelapa putih yang berada di Maluku, kualitasnya sangat rendah, total kerugiannya kurang lebih 7 miliar. Kemudian unit yang di Minahasa, Halmahera juga sama, kualitas sangat rendah, sehingga total kerugian kurang lebih 2 miliar. Kemudian unit Melaka juga sama, total kerugian juga mencapai kurang lebih 10 miliar. Yang di Maroanyi itu jadi usaha tepung ubi kayu, total kerugiannya kurang lebih 17 miliar. Ternak juga mengalami hal yang sama, hanya saja kerugiannya tidak terlalu besar. Kemudian yang ketiga
ada 4 proyek kelapa sawit yang dikembangkan. Yang pertama dan dikira itu masuk Kabupaten Wajo, kemudian Malili masuk Kabupaten Lubu Utara, kemudian Tomata ini masuk Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kemudian Asera ini masuk Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu sudah dibangun sejak tahun 95-96 dan sekarang dalam keadaan kondisi slow down. Di sini kita lihat berapa sesungguhnya dana untuk mengembangkan. Di sini kita lihat bahwasanya areal rencana itu inti kurang lebih 200.000 hektar, plasma untuk masyarakat 24.000 hektar, sehingga totalnya kurang lebih 9.000 hektar. Realisasinya baru tercapai kurang lebih 14.000 hektar. Sedangkan dana untuk proyek ini, untuk IT dibutuhkan kurang lebih 1,5 triliun. Itu termasuk kalau ini pengadaan pabrik. Contoh misalnya, kalau pabrik kapasitas 30 ton itu kurang lebih makan 60 miliar. Kalau kapasitas 60 ton per jam membutuhkan 90 miliar. Kemudian untuk membangun plasma kebun masyarakat itu dibutuhkan kurang lebih 523 miliar, sehingga total yang dibutuhkan kurang lebih 2 triliun. Sampai tahun 2001 pembangunan keempat pabrik kelapa sawit tersebut telah menghabiskan dana sebesar 170 miliar, terdiri atas inti 113 miliar, plasma 57 miliar, atau baru 80% dari total biaya yang dibutuhkan, 80%. Kemudian ada beberapa hal yang kendala dihadapi dalam pembangunan proyek PKS, yaitu yang pertama tadi adalah sidang pendanaan karena neraca PDP 14 yang kurang bagus, sehingga secara aturan perbankan tidak ada satupun perbankan yang boleh memberikan dana walaupun itu badan usaha milik negara, manakala kondisi neraca dikatakan tidak benar. Yang kedua adalah aspek legalitas daripada lahan. Di sini dalam mengurus HGU itu baik tingkat pusat maupun daerah terlalu lambat sekali, terlalu banyak usulan yang harus diikuti. Kemudian, bagaimana upaya direksi sekarang untuk menyelamatkan perusahaan sekarang? Yang pertama, setelah kami membuat evaluasi, ternyata kunci pertama adalah pada pembenahan di pabrik gula, sehingga dibuatlah satu program-program di mana tahap pertama dikatakan tahap konsolidasi. Ini dilakukan pada 2001-2002. Pada tahap konsolidasi ini meliputi satu program CRES. Di CRES program yaitu pembenahan areal perkebunan tumbuh dan pabrik gulanya. Kemudian pembenahan pabrik kelapa sawit. Kemudian penyelesaian tugas-tugas pekerjaan jangka pendek. Kemudian dalam CRES program adalah upaya memperoleh pendanaan. Kemudian masih masuk dalam tahap konsolidasi adalah restrukturisasi keuangan dan modal. Di sini meliputi restrukturisasi hutang perbankan, kemudian write-off atau konversi hutang kepada pemerintah RI menjadi penyertaan modal pemerintah, yaitu PNP, sebesar 177 M. Ini sudah diaudit. Kalau belum diaudit, audit itu 171 M. Terdiri atas hutang pokok 93 miliar, bunga dan jasa perbankan 33, komitmen cas 1,3, utang-utang BMT dan denda masing-masing 23. Bagian utang yang telah jatuh tempo pada tahun 2001 adalah 90,2 miliar. Ini yang sudah harus mulai dibayar. Kemudian masuk dalam tahap konsolidasi adalah program asesmen, meliputi aset asesmen, organization dan sistem asesmen dan personal asesmen. Dan masuk dalam persiapan konsolidasi adalah pengalihan PT Industri Gula Tenanggia. Perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu yang saya hormati adalah proyek Gula Tenanggia ini semula pada tahun 98 diambil alih oleh 5 PTP, meliputi PTP yang 7 berada di Lampung, Sumatera Selatan, kemudian PTP 9 Jawa Tengah,
kemudian PTP 10 dan 11 Jawa Timur Surabaya, dan PTP 14 sendiri, di mana saham terkecil di sini adalah PTP 14. Namun dalam perjalanannya ternyata PTP-PTP tersebut juga mengalami kesulitan dalam pendanaan, sehingga tidak mampu untuk membangun proyek gula tenaga yang luasannya kurang lebih 30.000 hektar, di mana kalau dibandingkan dengan pabrik gula di Pulau Jawa yang hanya 3.000 hektar per PG, berarti sama dengan mengganti 10 pabrik gula di Pulau Jawa. Dan ini yang dikatakan bisa dibangun, berarti sudah membantu salah satu program pemerintah untuk mengalihkan pabrik-pabrik gula di Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa. Dan kebetulan bahwasanya Bapak Ketua DPR tingkat 1, terima kasih banyak Pak, banyak sekali membantu dalam hal pengalihan saham dari PTP di luar PTP 14 dari 4 PTP ini, sehingga kesepakatan pada bulan lalu bahwasanya seluruh PTP menyerahkan sahamnya, menghibahkan kepada PTP 14. Kemudian yang kedua, program penguatan itu adalah tahap profitasi. Tahap profit ini pada 2003-2005. Di sini dilaksanakan bagaimana memupuk menghimpun dana, own revolving fund dan strategic business. Kemudian action operation, bagaimana menciptakan supaya proyek pabrik ini bisa bergerak tinggi. Kemudian bagaimana mengefisiensikan segala sumber daya, teknologi pengguna, dan lain-lainnya. Kemudian pada tahap ketiga, itu tahap pertumbuhan pada 2006 dan seterusnya. Di sini akan melakukan pertumbuhan horizontal maupun vertikal, dilaksanakan penambahan area sehingga tercapai skala ekonomi scale-nya yang memadai. Kemudian akan diprogramkan membangun industri hilir. Kemudian bagaimana mencari dana sendiri atau melakukan aliansi strategis dengan pengusaha-pengusaha lain, antara lain misalnya bagaimana pabrik-pabrik proyek-proyek ada sekarang itu dikerjasamakan dengan para pemodal, para investor, dan dibentuk satu anak perusahaan. Kemudian restrukturisasi yang kami ajukan kepada pemerintah itu kepada Menteri BUMN itu sudah 3 kali suratnya sejak tahun 2008 sampai 2009. Kemudian surat kementerian keuangan itu sudah 4 kali sejak tahun 2000 sampai 2002. Dan bagaimana upaya meresmikan dukungan tersebut, yaitu surat dari Menteri Negara Pengembangan BUMN tahun 1999, surat dari Komisaris sudah 3 kali sejak tahun 2001, kemudian pada rapat pengumpulan saham sudah diputuskan hal demikian tahun 2002. Kemudian dari Komisi 9 DPR RI pada pertemuan di Makassar dan rapat yang pendapat di Jakarta. Kemudian yang terakhir dukungan dari Bapak Menteri Negara Percepatan Pembangunan Selatan Timur Indonesia dalam suratnya ke Menteri Keuangan. Di sini kita lihat untuk selanjutnya bahwasanya bagaimana posisi keuangan sebelum dan sesudah investasi hutang kepada pemerintah ini. Manakala usulan investasi hutang kepada pemerintah ini disetujui, maka posisi keuangan sebelum dan sesudah investasi hutang harus berikut. Sebelum investasi 82/18 dalam perbankan dikatakan tidak bankable, tapi manakala setelah investasi maka DRR akan terjadi 4654 sudah bisa bankable. Jadi demikian upaya untuk proyek pendanaan akan lebih memungkinkan. Bila mana hari tracer, maka performance kinerja dari PTP 14 akan berlangsung membaik dan prospek akan terlihat pada 5 tahun ke depan sebagai berikut. Di sini kelihatan tren kenaikan baik daripada produksi gula maupun produksi tetes. Pada tahun 2026 nanti diharapkan produksi gula sudah kurang lebih 75 ribuan dibanding pada tahun 2001 hanya 20.000 hektar. Kemudian total pendapatan di sini kelihatan bahwasanya pada tahun 2002 di sini kami masih melakukan pembenahan, kami melakukan beberapa investasi penggantian daripada tanaman maupun pabrik, sehingga pada tahun 2002 ini masih kurung, artinya masih rugi.
sebesar kurang lebih 9 miliar. Tapi insya Allah pada tahun depan 2003, manakala pembenahan core bisnisnya sudah dilaksanakan, maka diharapkan bahwasanya pada tahun 2003 ini sudah bisa memberikan keuntungan 28 M. Tahun 2004 tahun 9, 2102 dan 2006 kurang lebih 116 penelitian maupun perguruan tinggi. Dari seluruh yang tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Struktur pemodalan. Perguruan neraca yang bankable guna menarik minat perbankan maupun investor. Konversi hutang kepada pemerintah ini sebesar 1 triliun menjadi penyertaan modal pemerintah atau PMP. Sedangkan unit existing untuk bisa beroperasinya secara normal dan wajar diperlukan untuk gula sendiri kurang lebih 100 miliar untuk tahun ini. Kemudian untuk kelapa sawit kurang lebih 12 miliar, sehingga total yang dibutuhkan adalah 115 miliar. Kemudian unit pengembangan, kebutuhan sendiri untuk satu pabrik gula adalah sebesar 1,4 triliun. Kemudian perlu ditambahkan bahwasanya untuk PT GT sementara diledaki dengan BDP 13 oleh karena di pabrik gula di Banjarmasin Perihari pabrik ada tapi lahan sangat kurang. Sebaliknya di Sulawesi Tenggara lahannya ada 30.000 tapi pabriknya tidak ada. Sehingga sekarang sedang dikaji bagaimana kalau pabrik gula Perihari itu dipindahkan ke Sulawesi Tenggara. Dan sekarang dalam tahap kajian, mudah-mudahan dalam singkat sudah ada hasil-hasilnya, sehingga perhitungan mana yang diuntungkan kalau membeli mesin dari Cina itu bisa terjawab dari kajian sekarang ini. Kemudian untuk pengembangan kelapa sawit, membangun pabrik serta membangun kebun, karena seluruh kebun-kebun yang ada yang disampaikan tadi itu sudah ada kebunnya. Seperti contoh di Tomato Sulawesi Tengah itu sudah ada kebunnya tertanam kurang lebih 6.000 hektar. Di Sulawesi Tenggara sendiri kurang lebih 3.000 hektar, di Nusa sendiri juga sudah ada 4.000 hektar, di mana diperlukan dana untuk membangun kebun, membangun infrastruktur, membangun pabrik kurang lebih 3,45 triliun. Sehingga total dana yang dibutuhkan dalam membangun pabrik kelapa sawit di dalam modal kerja untuk pabrik gula dibutuhkan kurang lebih 3,6 triliun. Selanjutnya, bagaimana kontribusi PT 14 Persero tahun 96 sampai 2001? Ini kita lihat peran negara. Yang pertama pajak kurang lebih 102 M, masih terutang kurang lebih 11 M. Dividen kurang lebih 4 M. Kemudian kepada daerah, pajak dan distribusi kurang lebih 13 M, terutang kurang lebih 4,7 M, termasuk utang PBB kepada Bapak Bupati Takalar. Terima kasih. Kemudian kepada masyarakat, menciptakan kesempatan kerja berupa tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung. Ini kami bisa sampaikan bahwasanya dari pengamatan kami ada 3 sleeping condition di kawasan timur Indonesia. Yang pertama adalah lahan tidur. Lahan demikian banyaknya, mulai dari Papua sampai Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, akan tetapi tidak diusahakan. Yang kedua adalah tenaga kerja. Banyak tenaga kerja yang lari ke Malaysia berusaha kelapa sawit di sana sebagai tenaga pekerja kasar. Dan di samping itu semakin melimpahnya para tenaga-tenaga sarjana maupun tenaga-tenaga SLTA yang dari sekolah duluan, dan tentunya ini sangat membutuhkan penampungan. Jadi itu termasuk saya katakan bahwasanya sarjana juga sleeping, lahan yang sleeping. Dan terakhir adalah alat-alat pertanian. Banyak alat pertanian tidak bisa dimanfaatkan, tidak laku oleh karena tidak adanya proyek-proyek yang bisa dikembangkan. Sehingga manakala upaya dari para PT 14 untuk mendapatkan pendanaan melalui pemutihan atau TIP dari para utangnya, kita harapkan bahwasanya PT 14 salah satunya wadah BUMN bidang agroindustri dan desa bisa berperanan lebih banyak. Terakhir, tidaklah berlebihan manakala kami menyampaikan di sini bahwasanya di membangun KTI adalah
salah satu bagian daripada upaya merekatkan persatuan bangsa. Terima kasih, kami akhiri cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, satu kebahagiaan tersendiri dengan pertama selamat datang pada Bapak. Ini kita punya orang kedua dan yang terhormat. Saya sampaikan terutama Pak Menteri bahwa suatu kehormatan tersendiri dengan kedatangan bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, yang kami anggap bahwa pertemuan ini sangat strategis sekali. Di samping kita tahu bahwa PTP 14 ini adalah aset satu-satunya di kawasan timur Indonesia di bidang perkebunan yang mencakup 7 provinsi dan sebenarnya sangat mempunyai prospek terhadap masalah pendapatan negara. Yang kedua, saya atas nama Bapak Menteri mohon maaf Pak, karena ini kantor baru 2 bulan dan segala fasilitasnya sementara pembenahan, dan itulah kawasan timur salah satu ciri. Di tengah-tengah kekurangan kita justru merupakan suatu kebanggaan bagi kawasan timur bahwa kita berjuang untuk kepentingan seluruh bangsa di negara kita ini, khususnya di kawasan timur. Khusus untuk teman-teman hadirin yang terhormat, kami perkenalkan yang terhormat para anggota dewan kita yang sempat hadir di sini, yang diharapkan mohon untuk menjadi jembatan emas bagi kita semua di dalam perjuangan kawasan timur. Dan yang beliau sempat hadir pada hari ini adalah Bapak Dr. Nasaim Pari Anti Leluasa dari Komisi 3. Beliau kemudian Bapak Angkaya Duyet dari Komisi 9. Kemudian Bapak Emudus Marham dari Komisi 2. Ini tidak kita, ini favorit kita di sana ya. Kemudian HM Malkam Amin dari Komisi 4, kita punya ini Kuga. Kemudian Ibu Dr. Haji Marwah Daud Ibrahim, kita punya favorit di sana. Kemudian Bapak HM Laude Jenny Asmar di sana dari Sulawesi Tenggara, bersama-sama kita peninjau di lapangan di negara. Dan yang terakhir kita punya kakak yang terhormat Pak Dato dari Komisi 9. Ini dosa kami lagi kadang-kadang. Ya, selamat datang Pak. Kemudian Pak Muhtar Jaya, beliau juga dari Komisi 9. Bapak sekalian, pertemuan ini sangat strategis sekali, dan terutama teman-teman bapak-bapak dari undangan yang sangat erat hubungannya dengan pertemuan kita, terutama dari keuangan, dari BUMN, dari Industri, dan beberapa dari pajak yang mungkin sangat inherent dengan pertemuan kita pada pagi ini. Ya, saya Pak. Oh, ini beliau juga dari Pak Gula, yang terhormat kita Pak Gula dari Komisi 9, dari Jawa Barat ini. Ini dari Jawa Barat, Kalimantan Barat juga ini rupanya datang mendukung kita semua. Bapak-bapak sekalian, mengingat waktu dan juga Bapak Menteri sangat terbatas waktu, kami mencoba untuk mengisi waktu yang masih ada buat Bapak Menteri. Mungkin beberapa teman-teman dari para hadirin yang sangat erat hubungannya dengan pertemuan kita pada pagi hari ini, kami persilakan. Mungkin pertama-tama dari BUMN yang mewakili BUMN, ada tanggapan Pak terhadap ekspose dari Direktur? Dari hadir? Ada tadi dari Pak Sondak? Ada? Sudah ada tanggapan? Beliau langsung melihat di lapangan. Dari keuangan Pak, ada dirjen dari keuangan? Pak Joko ada Pak? Silakan, mungkin ada. Ya. Ibu anggota DPR Republik Indonesia, saudara hadirin sekalian, kami adalah Ketua Serikat Pekerja Federasi Serikat Perkebunan seluruh Nusantara, Pak. Dan di belakang kami ada teman-teman yang datang dari PTP 14. Bapak-bapak sekalian, sebenarnya apa yang dipaparkan oleh Bapak terutama dari sebulan kami dari Serikat Pekerja sebenarnya hal ini tidak tahu Pak. Selama ini kami menganggap hak-hak normatif yang kurang bisa diberikan kepada
teman-teman kami pekerja di PTB 14, kami pikir waktu itu bapak-bapak dari sini sebenarnya KKN begitu Pak. Jadi selama ini kami menganggap direksi kami ini kurang tahu mengelola PTB 14 atau kurang mau meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Ternyata tahun demi tahun kami ikuti dan kami juga ikut menilai ataupun melihat secara langsung bagaimana sebenarnya modal maupun perjalanan dari PTB 14 ini, sehingga kami dari Serikat Pekerja pada saat ini semacamnya memihak kepada para manajemen. Karena kami anggap sekarang dengan paparan yang ada tadi Pak, saya rasa malaikat pun jadi dari sana tidak mungkin melaksanakan pengelolaan PTB 14 ini. Dan maaf Pak Menteri, pada saat ini kami juga sebenarnya sangat kecewa Pak. Yang namanya para pemegang saham yang kami yakin pada waktu ini Bapak juga mengharapkan hadir, saat ini kami lihat tidak hadir. Jadi itulah Bapak kami dari DPR maupun Ibu Marwah Daud yang kami kenal, tolonglah ini jadi catatan Pak, karena apapun yang dibuat Pak Menteri untuk mempercepat pembangunan kawasan timur, tidak mungkin kalau Bapak saja Pak. Jalan keluar kami tidak perlu lagi barangkali. Tadi ini sebenarnya banyak yang mau kami sampaikan Pak, cerita panjang dari sejarah PTB 14 ini. Kita sudah sama-sama lihat. Saya rasa bagaimana jalan keluar yang terbaik. Tapi jalan keluar yang terbaik ini kan seharusnya pemegang saham ada. Jadi sangat kecewa kami Pak sebenarnya. Dan karena kami tahu Bapak undang juga Bapak Menteri BUMN yang pada saat ini kami lihat tidak hadir. Jadi Pak, kalau sedikit kami sampaikan beberapa hal tadi yang disampaikan atau sudah dipaparkan. Dari tahun 96 sebenarnya penggabungan ini kan nggak wajar. Kalau kita lihat tadi dari mulai 96 ini tidak wajar. Orang lebih banyak utang daripada modal. Ini kami Pak tidak ahli di bidang keuangan, tapi matematika kampung saja pun barangkali kalau lebih banyak utang dari modal ini kan tak bisa jalan Pak. Jadi kok kenapa digabungkan pada waktu itu? Sementara kalau katakan macam PTB 32, dia sedang baik. Ya itu hanya kalau umpamanya kolek dua perusahaannya kolek. Ini nampaknya gabung supaya semua sama-sama jatuh. Nah jadi dalam hal ini kami Pak dari Serikat Pekerja kami kan yang kami bayangkan sekarang Pak, sama-sama kami mohon kita bayangkan sekarang bagaimana keadaan para pekerja sana yang lebih kurang dengan keluarga 80.000 orang. Saya yakin di antara bapak-bapak dewan ini kami kenal juga yang berasal dari daerah PTB 14 Pak. Tolonglah kami mohon ini teman-teman kami yang di sana supaya diperhatikan, karena kalau diteruskan ini Pak tanpa ada pemutihan atau bagaimana saham dari pemerintah ini nggak mungkin. Siapapun saya rasa tidak mungkin ini menangani. Jadi satu-satunya itulah jalan keluar. Apa surat Pak Menteri tadi ya disahuti dan tolong bapak-bapak kami dari anggota dewan yang membackup surat Pak Menteri ini kepada Pak Menteri yang mempunyai saham. Kalau tidak ini disahuti secepatnya Pak. Kalau disahuti pun kalau lambat barangkali perlu kami sampaikan. Teman-teman kami sudah lama kami tahan, jangan bergolak. Kadang-kadang yang mau didatangi bapak-bapak para direksi, ya kita bunuh pun direksi kita tidak akan mungkin gaji kita ini diperbaiki. Begitu kami beritahu kepada teman-teman. Karena memang perusahaan kita ini sekarang sedang kolek. Jadi jalan keluar baik apa yang disampaikan Pak Menteri, baik Pak disampaikan oleh Bapak Direktur Utama, barangkali kami juga itulah yang kami dukung. Mohon perhatian dari bapak-bapak sekalian. Tapi menjadi catatan Pak, dari tahun 96, 97 sampai sekarang ini 98, 99 sudah lebih kurang 6 tahun Pak. Sebenarnya ini rapat umum pemegang saham. Ini kan seharusnya sudah nggak usah sampai 6 tahun ini masalah Pak, sehingga tidak akhirnya membukit utang yang dialami PTB 4. Karena sudah jelas dari 97 tadi sudah kita lihat. Ini sebenarnya sudah harus dipikirkan oleh pemegang saham. Bagaimana jalan keluar? Ini malah dibiarkan sehingga
Yang memang tak mungkin untung lagi, pasti rugi yang bertambah banyak. Dengan demikian yang mana, siapa, bank mana lagi yang mau membantu? Investor mana lagi yang mau memberi bantuan kepada PTP 14? Satu-satunya jalan Pak, yang namanya utang 171 miliar tadi, ya apakah memang diputihkan atau diberhentikan dari situ, tidak lagi menagih, tidak ada bunga, sehingga bisa berjalan dulu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi. Ya pada gilirannya nanti kalau udah untung lagi, memang utang yang memang harus dibayar. Tapi kalau sekarang ini tidak dilaksanakan Pak, mustahil ini khususnya PTP 14 ini bisa berjalan. Dan kalau tidak berjalan Pak, kami barangkali kamilah terlebih dahulu yang sangat prihatin, karena teman-teman kami nanti di sana kelaparan, sementara kami di PTP yang lain mungkin masih hidup lebih lumayan dari teman-teman kami di sana. Jadi kami tidak perpanjang lebar lagi Pak, karena diperpanjang pun nanti keluhan-keluhan saya yang keluar. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak para anggota Dewan dan Ibu. Tolong Pak, segera disahuti baik surat Menteri, Bapak Menteri tadi yang telah disampaikan, begitu juga surat dari Direktur Utama dari PTP 14 yang kami tahu juga sudah ke Menko BUMN, sampai sekarang semacamnya tidak ditanggapi. Jadi janganlah nanti terpaksa kami juga mengumpulkan kawan-kawan berangkat ke Jakarta, malah bukan menambah kebaikan, malah menambah rugi lagi Pak. Karena kalau kami puluhan ribu nanti ke Jakarta ini menambah hutang juga bagi PTPN. Terima kasih Pak. Nah, jadi terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang Pak Ketua dari Petra